Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Heri Irawan, NPM 2021020074, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Perdata. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, materi yang akan saya sampaikan ini adalah hukum perkawinan dalam Islam dan KUHP Perdata. Yang pertama, perkawinan dalam Islam. Pengertian: nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seseorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak dan kewajiban antara mereka. Selanjutnya, komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan kholisan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar hukum menurut firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Rukun nikah: yang pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, ketiga wali, keempat dua orang saksi laki-laki, kelima ijab dan qabul. Syarat nikah: syarat mempelai laki-laki yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, kedua kemauan sendiri atau merdeka, yang ketiga jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan: tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus istri yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima kemauan sendiri atau merdeka, yang keenam jelas identitasnya, yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali: yang pertama laki-laki, kedua balik, ketiga sehat akal, keempat tidak dipaksa, lima adil, enam tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi: yang pertama laki-laki, balik, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ihram, faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab qabul: ijab qabul dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedang qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat: keduanya harus mumayyiz, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Keduanya tidak boleh kontradiksi. Ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Perkawinan dalam hukum KUHP Perdata. Hukum perkawinan diatur dalam KUHP Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya dibolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUHP Perdata. KUHP Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 126 KUHP Perdata. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum, syarat hukum
dari KUHP Perdata. KUHP Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUHP Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebagai perkawinan, diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUHP Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan dilarang antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pasal 30 KUHP Perdata. Selanjutnya, ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki saudara. Pasal 31 KUHP Perdata. Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim. Mereka yang memperbarui perkawinan setelah pengumbaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Pasal 33 KUH Perdata. Pemberian pencatatan dan pengumuman perkawinan. Semua orang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pasal 50 KUHP Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akte. Pasal 51 KUHP Perdata. Sebuah perkawinan dilangsungkan pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jelas, menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil. Diselenggarakannya surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mi'raj Nabi. Surat itu berisi: yang pertama, nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri. Dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Yang kedua, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Yang ketiga, jika kedua calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak. Pasal 53 KUHP Perdata. Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi. Dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi. Pasal 57 KUHP Perdata. Pada asasnya suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akte perkawinan. Pasal 100 KUHP Perdata. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri menurut KUHP Perdata. Hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami dan istri harus setia dan tolong menolong. Pasal 103 KUHP Perdata. Yang kedua, suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 104 KUHP Perdata. Yang ketiga, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Pasal 105 ayat 1. Yang keempat, suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 105 ayat 2. Yang kelima, setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat 3 KUHP Perdata. Yang keenam, setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Pasal 105 ayat 4. Yang ketujuh, suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Pasal 105 ayat 2 KUHP. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Pasal 106 ayat 1. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Pasal 106 ayat 2 KUHP Perdata. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Pasal 110. Yang ke-10, setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Pasal 118. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri tuntut di muka hakim karena suatu perkara pidana, dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suami untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Pasal 111 KUHP Perdata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.